Smartwatch ini datang langsung dengan 2 strap. Bisa langsung jawab telepon, bahkan nelpon pakai WhatsApp juga langsung bisa. Layarnya AMOLED, tampilannya keren. Udah water resistant 5 TM, diajak berenang nggak masalah. Fitur kesehatan dan olahraga juga banyak, GPS-nya juga ada di sini. Bahkan ada ChatGPT di dalamnya. Ya, ini adalah Advan On Push. Ya, Advan itu semakin serius menghadirkan beragam jenis gadget terbaru, termasuk smartwatch yang satu ini. Sebelum kita udah review smartwatch Advan On Move yang harganya lebih terjangkau dari yang ini, walaupun ini tetap aja di bawah 1 juta juga ya. Nah, apa bedanya antara On Push ini dengan yang On Move? Nah, untuk On Push ini hadir dengan desain yang menurut kami lebih sporty dibandingkan yang On Move. Daya tahan baterai juga lebih awet ketimbang yang On Move, dan kecepatan chargingnya juga lebih cepat. Selain itu, paket penjualan On Push ini juga lebih lengkap, yang membuat dia bisa punya 2 tampilan yang berbeda. Nah, penasaran? Langsung kita bahas dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Advan On Push dengan strap silikon, tapi di sini juga ada strap dari stainless steel dan ada alat bantu untuk lepas pasang strap stainless steel ini. Kemudian ada kabel USB-C, ada docking charger, lalu ada paket dokumennya. Lumayan lah ya, masih dikasih strap bonus, dan bahkan bonusnya itu bikin dia jadi lebih kelihatan elegan lagi gitu ya. Nah, untuk desain secara umum, smartwatch ini punya desain yang sporty dengan layar berbentuk bulat dengan bodi yang bentuknya segi 8 atau oktagon. Bezelnya pakai bahan aluminium dengan warna silver, sementara bagian bodinya lain menggunakan bahan zinc alloy dengan finishing dari chrome. Untuk strap bawaannya, ini menggunakan ukuran 22 mm dengan bahan silikon yang hadir dalam 2 varian warna, yaitu biru seperti yang kami uji, dan ada juga yang variannya pakai warna hitam. Nah, ketika menggunakan strap ini kami merasa tampilannya terbilang casual dan sporty lah nih ya. Tapi kalau dirasa kurang cocok, lagi nggak mau casual, nggak mau sporty, nah ganti tuh strapnya pakai yang stainless steel, dan nggak perlu beli lagi, udah ada dalam paket penjualan kan. Nah, pada saat pakai yang satu ini tampilannya jadi lebih elegan dan lebih formal menurut kami ya. Jadi tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. Strap-strap ini juga udah menggunakan mekanisme quick release, jadi gampang kalau mau ganti-ganti. Diklaim punya 5 ATM water resistant atau 5 atmosphere water resistant, yang artinya dia tahan terhadap tekanan air yang setara dengan kedalaman 50 meter. Jadi kalau yang kayak begini nih, bisa nih diajak berenang. Untuk dimensinya, dia panjangnya ada di 54 mm, lebar di 49,3 mm, ketebalan di 13 mm. Jadi bodinya cukup besar memang ya. Sementara bobotnya ada di 49 gram tanpa strap sama sekali, 69 gram kalau kita pakai strap silikon, 111 gram kalau kita pakai strap yang stainless steel. Oke, sekarang kita lihat di sisi-sisinya ya. Di kanan ada sebuah tombol rotating crown berwarna merah yang berfungsi untuk keluar masuk menu utama, serta sebagai tombol back ketika ditekan. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk scrolling menu. Ya, ini scrollingnya berfungsi. Kemudian ada mikrofon di sini. Lalu ada sebuah tombol yang fungsinya bisa di custom untuk membuka menu atau membuka fitur-fitur tertentu. Tapi by default tombol yang satu ini fungsinya untuk masuk ke menu olahraga dan untuk shortcut kembali ke halaman home. Sementara di sisi kiri ini kosong ya. Ini klasik seperti ini. Lalu lanjut ke bagian belakang. Di sini ada sensor, ada receiver kontak ke Pogo Pin, dan ada speaker. Jadi smartwatch ini punya mikrofon dan punya speaker. Masih ingat harganya di bawah 1 juta? Beralih ke sisi depan, ini adalah layar AMOLED 1,43 inci, resolusinya 466x466 pixel, jadi udah cukup tinggi untuk sebuah smartwatch. Untuk refresh rate kami tidak bisa menemukan info resminya, tapi yang jelas ini udah mulus banget waktu scrolling sih. Tapi memang ini belum yang semulus kalau yang jalannya di 60 Hz ya. Nah, untuk spesifikasi OS-nya adalah Open Harmony. Nah, ini OS-nya terasa cukup mulus dan responsif ketika kami gunakan ya. Dan setelah kami cari info lebih lanjut, Open Harmony ini merupakan sistem operasi open source yang dikembangkan berdasarkan Light OS yang sebelumnya sempat digunakan untuk perangkat wearable dari brand ternama dari China. Oke, lanjut untuk baterai 480 mAh. Jadi ini lebih besar daripada yang On Move ya. Untuk konektivitas, Bluetooth-nya versi 5.2 dan dia juga punya built-in GPS. Untuk Wi-Fi dan NFC sayangnya belum ada di sini. Tapi ya ingat harganya ya. Nah, untuk pairing, smartwatch ini bisa dipasangkan dengan smartphone Android dan iPhone melalui aplikasi OnWear Pro yang bisa di-download dari Google Play Store atau dari Apple App Store. Setelah download aplikasi, kita bisa login ke akun OnWear atau langsung menggunakan aplikasi tanpa login juga bisa nih. Untuk pairingnya sendiri cukup mudah ya. Tinggal buka tab My di aplikasi OnWear Pro, kemudian pilih Connect Device. Selanjutnya pilih opsi Scan to Add atau Search for Devices. Sisanya tinggal ikuti aja perintah-perintahnya.
Nah, kita lanjut ke pengoperasian. Untuk melakukan navigasi, kita bisa menggunakan layar sentuhnya dari halaman utamanya. Nah, di sini kita bisa swipe ke atas untuk lihat notifikasi, swipe ke bawah untuk membuka menu Quick Settings, swipe ke kanan untuk melihat berbagai widget dalam bentuk list, lalu swipe ke kiri untuk melihat beberapa widget juga seperti data kesehatan, olahraga, cuaca, dan lain-lain. Nah, kalau kerannya ditekan dari tampilan awal, kita bisa masuk ke dalam menu utama. Nah, selain melalui layar sentuhnya, kita juga bisa mengoperasikan smartwatch ini pakai rotating crown. Ini luar biasa sih sebetulnya. Kemudian kalau ketemu fungsi yang diinginkan, bisa dipilih menggunakan layar sentuhnya. Sementara kalau mau pakai fungsi back atau kembali ke menu sebelumnya, cukup lakukan swipe ke arah kanan saja. Nah, kemudian sekarang kita lihat ada fitur apa saja dalam smartwatch ini. Kita mulai dari fitur kesehatannya terlebih dahulu. Di sini ada heart monitoring, blood oxygen monitoring, sleep monitoring, stress monitoring, dan lain-lain. Cukup banyak di sini ya. Menarik ya, di sini juga ada menu click measure yang dalam sekali klik bisa monitor heart rate, blood oxygen level, dan stress level dalam satu kali pencetatan doang. Ini lumayan praktis ya, satu kali klik langsung dapat hasil monitoring untuk 3 aspek kesehatan sekaligus. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke fitur olahraganya. Fitur olahraga ini bisa diakses lewat menu workout ya. Di sini cukup banyak yang bisa dipilih. Kalian lihat aja nih, ada apa aja nih ya. Ada banyak nih ya. Menurut Advan, ini ada 110 jenis olahraga yang bisa dipantau menggunakan jam yang satu nih. Jadi ada banyak olahraga yang bisa dimonitoring di sini. Selain fitur untuk olahraga dan kesehatan, kita juga bisa menginstal aplikasi tambahan loh di smartphone satu ini ya. Caranya tinggal buka aplikasi OnWear Pro dan buka tab My, lalu buka menu App Store. Iya, ada App Store-nya di situ. Di situ ada beberapa aplikasi tambahan yang bisa kita install ke jam ini. Walaupun memang pilihan aplikasinya nggak banyak-banyak banget, tapi udah lumayan lah. Nah, di sini yang paling menarik perhatian kami adalah ChatGPT. Ya, jam ini bisa menjalankan ChatGPT secara langsung. Ini bisa digunakan untuk tanya jawab ya. Menariknya, dia bisa pakai bahasa Indonesia juga. Ya memang sih, karena ChatGPT-nya emang bisa bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di sini kita tanya dengan perintah suara loh ya. Bagaimana cuaca di Jakarta hari ini? Kemudian ChatGPT di sini akan memberikan jawaban dalam bentuk teks seperti ini. Dan kita juga bisa mencoba dengan prompt-prompt yang lain. Misalnya seperti ini nih. Setelah itu ada juga fitur AI Watch Face. Fitur ini bisa bikin watch face berdasarkan prompt yang kita input. Catatannya, fitur ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi bisa saja hasilnya agak kurang maksimal untuk saat ini. Nah, kalau tadi itu menu dan fitur di smartwatch. Sekarang kita beralih ke aplikasi OnWear Pro-nya yang ada di HP. Secara umum, aplikasi ini terbagi jadi 3 tab. Ada Health untuk lihat data seputar kesehatan dan olahraga, ada Exercise untuk menjalankan beberapa fungsi monitor olahraga secara langsung dari smartphone, lalu ada My untuk mengatur profil dan perangkat secara umum. Nah, saat dipakai sehari-hari, smartwatch ini terbilang nyaman saat digunakan dan tidak membuat tangan jadi cepat lelah. Untuk tampilan layar terbilang udah sangat nyaman untuk dilihat ya. Tentunya ini berkat layarnya sudah AMOLED. Nah, animasi pun mulus di sini, membuat jam ini jadi semakin menyenangkan saat digunakan. Tingkat cerahan layarnya juga sudah mencukupi untuk kami. Sayangnya belum ada fitur auto brightness-nya aja ya. Oh ya, karena yang satu ini adalah layar AMOLED, jadi Always On Display atau AOD juga udah ada. Nah, untuk watch face-nya by default ada beberapa yang bisa dipilih secara langsung dari smartwatch. Tapi kalau rasanya kurang puas dengan watch face bawaan yang ada di dalam smartwatch, kita bisa pilih opsi watch face lainnya lewat aplikasi OnWear Pro. Di sana ada banyak watch face yang bisa dipilih, tinggal sesuaikan dengan selera kita aja. Nah, oke, kalau digunakan untuk olahraga, biasanya itu seperti untuk jalan atau lari, ini sudah aman banget ya. Terlihat kalau data-data seperti durasi, pace, jarak yang ditempuh, dan jumlah kalori yang dibakar bisa dimonitor dengan baik di sini. Dan karena smartwatch ini punya built-in GPS, jadi kita bisa tuh tracking rute saat kita berolahraga pakai jam ini langsung ya. Ya bahkan nggak perlu pakai smartphone-nya juga ya. Mau dihubungkan ke Strava, bisa juga yang satu ini. Ya, pakai Strava bisa di sini. Tinggal buka tab My di aplikasi OnWear Pro, lalu buka menu More Settings, kemudian pilih Strava dan ikuti aja prosesnya. Oh ya, karena satu ini punya 5 ATM water resistant atau 5 atmosphere water resistant, jadi bisa dipakai buat berenang. Seperti biasa, pengujian renang kami coba ditemani dengan Coach Livia. Setelah pengujian kami tidak menemukan masalah ketahanan terhadap air sama sekali ya, aman-aman aja. Nah, untuk statistik renang, smartwatch ini sayangnya hanya bisa menangkap data heart rate dan durasi saja. Untuk jarak serta gaya renang yang dilakukan di sini masih belum bisa. Dengan segi catatan, di sini minimal durasi olahraganya harus di atas 5 menit. Nah, kalau di bawah 5 menit, dia belum bisa menyimpan data olahraganya. Dan nanti akan muncul nih kalau kurang dari 5 menit ya, ada notifikasi kalau durasinya terlalu singkat untuk disimpan. Tapi setidaknya udah ada lah ya cara untuk menyimpan aktivitas olahraga renang di sini ya. Kemudian, sama seperti smartwatch pada umumnya, yang saat ini juga bisa menerima seluruh notifikasi yang ada di smartphone kita, termasuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp ya. Catatannya, akses untuk notifikasi di aplikasi-aplikasi tersebut harus kita izinkan satu persatu di aplikasi OnWear Pro.
tahu. Tapi ini baru untuk terima notifikasi aja ya. Kalau untuk balas pesan masih belum bisa. Nah, untuk telepon gimana? Bisa ngangkat nggak? Karena jam ini punya mikrofon dan speaker, jadinya kita bisa angkat telepon secara langsung di sini. Iya, bisa ya. Telepon biasa ya, telepon seluler. Tar dulu. Ternyata kita coba untuk telepon WhatsApp dan bisa juga. Jadi keren ya. Jarang-jarang yang harga seperti ini bisa ngangkat telepon dari WhatsApp secara langsung dan ngobrol pakai jamnya. Oke, untuk daya tahan baterainya, smartwatch ini dikatakan bisa tahan hingga 5 hari untuk pemakaian normal. Nah, ketika kami coba tanpa menggunakan always on display, baterai berkurang sekitar 15-20% setiap harinya. Jadi teoritis dia bisa bertahan 5-6 hari memang. Nah, saat kita pakai always on display, dengan skenario pemakaian yang sama, baterai berkurang sekitar 50% dalam tiap harinya. Jadi maksimum harusnya dia bisa bertahan 2 hari aja. Sementara untuk chargingnya, dia butuh waktu sekitar 1 jam hingga terisi penuh. Ini sebenarnya masih terbilang standar ya, nggak yang cepet-cepet banget, tapi nggak yang nyebelin banget gitu ya. Nah, sedikit catatan, area magnet di docking chargernya ini hanya ada di sekitar pogo pin aja ya, jadi tempelannya nggak terlalu yang kuat-kuat banget juga. Jadi kita mesti agak hati-hati kalau misalnya kita lagi nge-charge ke smartwatchnya, karena dia mungkin bisa gampang lepas kalau dia kesenggol. Oke, untuk harganya, di website resminya, smartwatch Advan On Post ini dijual di harga Rp999.000 ya. Tapi di tempat lain mungkin bisa lebih murah, ya dicek aja ya. Nah, untuk detail lengkapnya silakan langsung cek ke kolom deskripsi aja. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, docking chargernya ini agak rawan lepas saat charging ya. Jadi harus agak hati-hati, taruh aja di atas meja gitu ya. Jangan sambil digantung-gantung gitu atau dipangku-pangku, jangan. Lalu kita belum bisa membalas pesan secara langsung dari smartwatch. Kemudian kita masih bisa nambah fitur ya, kita bisa install aplikasi tambahan, tapi memang opsinya nggak yang banyak-banyak amat. Lalu dia belum punya auto brightness, kemudian ukurannya cenderung besar untuk sebagian orang. Jadi mungkin kalau tangan kalian kecil ini agak kurang cocok. Dari sisi menariknya, penampilannya ini fleksibel, bisa casual, bisa sporty, bisa elegan dan formal juga berkat strap silikon dan stainless steel yang langsung tersedia dalam paket penjualan. Layarnya itu udah AMOLED, jadi kualitasnya keren nih. OS-nya mulus saat dioperasikan. Ada rotating crown, penting banget nih untuk membantu navigasi. Lalu dia bisa jalan GPT kalau dibutuhkan. Ada speaker dan mikrofon, jadi bisa dipakai buat teleponan dan bahkan bisa via WhatsApp. Fitur kesehatannya juga cukup lengkap di sini. Fitur untuk penunjang olahraga juga lengkap ya. Diklaim bisa lebih dari 110 jenis yang bisa dipantau. Water resistance-nya bisa membuat dia dipakai berenang dengan aman. Bisa connect ke Strava, Google Health dan lain-lain. Lalu ada built-in GPS juga di sini. Ya, kehadiran Advan On Post ini seakan menjadi bukti bahwa brand lokal yang satu ini semakin berkomitmen dalam menghadirkan produk-produk keren di Indonesia, termasuk yang smartwatch ini. Dan kelengkapannya itu cukup serius sih menurut kami. Jadi bukan yang asal ada doang. Tapi kira-kira smartwatch ini cocoknya buat siapa ya? Nah, kalau dari kelengkapannya, kami akan cocok buat kalian-kalian yang mencari smartwatch dengan fitur yang cukup banyak di sini ya. Dan akan cocok juga buat kalian-kalian yang mau punya smartwatch dengan tampilan fleksibel ya. Mau kelihatan casual atau sporty, pakai strap yang silikon. Mau kelihatan elegan atau lebih formal, pakai yang stainless steel. Jadi kalau dana yang dimiliki ada di bawah 1 juta tapi pinginnya smartwatch yang lengkap, bisa diajak renang, bentuknya juga manly lah di sini ya. Keren di sini. Rasanya mungkin yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.